Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yohan Adrian. Di sini kita akan membahas tentang Create, View, and Edit Files. Untuk materinya yaitu stdin, stdout, and stdr. Yang kedua pengenalan Vim. Yang ketiga konfigurasi boot order. Yang keempat edit file dengan Vim. Yang kelima edit file dengan Nano. Yang keenam perintah more or less. Yang ketujuh yaitu perintah head and tail. Nah, untuk yang pertama yaitu stdin, stdout, dan stdr. Untuk gambarnya seperti ini. Stdin merupakan suatu input yang atau kepanjangan yaitu standar input. Untuk stdout yaitu standar out atau pros keluarnya, dan stdr adalah standar error. Nah, stdin ini merupakan suatu input atau ketika di CLI dapat kita sebut dengan perintah. Nah, ketika kita perintah maka akan keluar sebuah proses dan akan menampilkan sebuah tampilan yang sudah kita perintah tadi, yaitu yang biasa disebut dengan stdout. Nah, untuk stdr ini muncul apabila ketika kita melakukan input terjadi kesalahan atau error, maka akan muncul stdr. Nah, di sini kita akan praktekkan saja. Nah, di sini ketika kita ls ini merupakan stdin ya teman-teman, kita enter. Nah, dari tampilan-tampilan seperti ini, maka tampilan desktop dirba ini merupakan stdout teman-teman. Nah, saya akan membuat stdout ini akan muncul di dalam sebuah file teman-teman. Caranya kita bisa ls, kita lebih dari, lalu ketikkan show.txt, kita enter. Ketika kita ls, lalu kita akan coba menampilkan sebuah stdout ini di dalam file show.txt. Caranya yaitu get show.txt, kita enter, maka akan muncul tampilan desktop dir.a, dir.b, dir.c, dir.h, dan seterusnya di dalam file show.txt. Baik, kita lanjutkan saja materi yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Saya akan buka saja Debian saya. Jadi Vim itu merupakan sebuah software yang digunakan untuk mengedit sebuah file teman-teman. Nah, di sini ketika saya ketikkan V lalu tab, maka tidak akan muncul Vim teman-teman, karena saya belum menginstalnya. Nah, cara untuk menginstal Vim, teman-teman harus masuk ke super user terlebih dahulu. Enter. Nah, kita sudah masuk. Ketika sudah masuk, kita tinggal ketikkan apt strip get install Vim, lalu kita enter. Di sini kita pilih yes teman-teman, kita enter, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita disuruh memasukkan sebuah file atau CD-ROM atau file ISO yang kita gunakan pada saat menginstal Debian dahulu teman-teman, dengan cara klik gambar kaset di bawah ini, lalu kita klik kanan, pilih ISO yang teman-teman gunakan pada saat membuat Debian teman-teman. Di sini sudah aktif teman-teman. Jika sudah aktif, kita bisa klik enter. Kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, jika sudah, kita keluar saja. Kita keluar. Nah, kita akan cek terlebih dahulu. Kita ketikkan V lalu tab 2 kali, maka Vim di sini sudah ada teman-teman. Baik, di sini kita lanjutkan saja materi yang kedua, yaitu konfigurasi boot order. Nah, ketika kita selesai menginstal Vim teman-teman,
ketika kita mematikan virtual machine kita coba matikan terlebih dahulu. Ketika kita ingin merunning-nya lagi, kita tunggu sebentar proses running teman-teman. Nah, maka akan memunculkan tampilan seperti ini teman-teman. Nah, tampilan seperti ini kita disuruh untuk menginstal ulang sebuah virtual machine kita teman-teman. Nah, caranya bagaimana agar kita tidak perlu menginstal ulangnya lagi teman-teman. Nah, teman-teman bisa di sini pilih virtual machine teman-teman yang tadi, lalu klik setting. Nah, teman-teman bisa pilih yang sistem. Nah, untuk yang boot ordernya, yang hard disk dipindahkan paling atas, terus yang optical dipindahkan urutan kedua. Nah, floppy yang ketiga. Nah, jika sudah, kita klik OK saja, lalu kita running lagi teman-teman. Oh ya, kenapa tadi kita disuruh menginstal ulang lagi teman-teman? Karena untuk yang CD-ROM atau harddisknya itu tadi ada sesuatu yang menghalangi teman-teman. Nah, ketika kita di sini klik setting dan kita pindahkan harddisknya yang paling atas, maka itu sudah tidak ada sesuatu yang menghalangi lagi teman-teman. Nah, ini sedang proses booting teman-teman, kita tunggu sebentar. Nah, di sini maka akan langsung bertampil seperti ini. Kita tidak perlu untuk menginstal ulangnya lagi teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa langsung bukanya teman-teman. Nah, tampilannya sudah seperti awal tadi. Baik, kita lanjutkan materi yang keempat, yaitu mengedit file dengan Vim teman-teman. Nah, di sini saya akan langsung buka saja. Lalu saya akan buka terminal, enter. Nah, di sini saya akan browser saja. Nah, di sini saya akan ls terlebih dahulu. Saya akan buat sebuah file .txt teman-teman. Nah, di sini untuk cara mengeditnya yaitu saya akan cek terlebih dahulu filenya apakah, karena saya berarti masih belum ada isinya. Nah, cara ngeditnya kita ketikkan Vim, lalu kita ketikkan nama filenya teman-teman, kita enter. Nah, di sini kita tidak bisa mengetikkan apa-apa karena belum berada di mode insert. Di sini untuk masuk ke mode insert kita pencet saja di tombol keyboard huruf I teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengetikkan kata teman-teman. Saya akan mengetikkan halo 1, halo 2 sampai halo 3. Nah, di sini untuk men-save-nya kita harus keluar dari mode insert terlebih dahulu. Caranya yaitu pencet saja tombol escape di keyboard teman-teman. Lalu untuk men-save-nya kita tekan tik 2, lalu W dan key. W ini untuk men-save, key untuk keluar teman-teman. Kita enter. Nah, di sini kita cat tag 2 tag.txt, lalu enter, maka akan muncul halo 1, halo 2 dan halo 3. Nah, di sini saya akan coba mengubahnya lagi. Nah, di sini saya akan tambahkan halo 4 teman-teman. Kita save. Kita akan coba langsung key saja teman-teman. Nah, kita enter, maka akan terjadi error teman-teman. Nah, caranya agar tidak terjadi error, kita harus tambahkan key plus tanda seru teman-teman. Nah, kita akan coba cek. Nah, maka halo 4 tidak ada teman-teman, karena tadi kita belum mengesave-nya, kita hanya mengetikkan
huruf Q plus tanda seru saja teman-teman. Nah, di sini kita lanjutkan saja materinya yang selanjutnya, yaitu edit file dengan nano teman-teman. Nah, di sini saya akan praktekkan saja caranya. Kita masuk ke dalam super user terlebih dahulu, lalu kita masuk ke dalam directory terlebih dahulu, kita ketikkan di sini saya berbesar terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ls terlebih dahulu, belum ada teman. Kita ketikkan nano, lalu tadi sebuah file kita sudah membuat ada 123.txt, lalu kita enter. Nah, di sini untuk mengeditnya tinggal kita ketikkan di sini, coba kita halo 1, halo 2, halo 3. Nah, di sini ketika kita untuk keluarnya kita bisa pencet ctrl x plus, lalu kita enter. Nah, lalu kita cap 123.txt, kita enter. Nah, di sini sudah muncul halo 1, halo 2, dan halo 3. Kita lanjutkan materi yang ke-6, yaitu perintah more or less teman-teman. Nah, di sini ketika kita menggunakan cat /var /log /boot.log, kita enter, maka akan muncul semua seperti ini. Ketika kita menggunakan perintah more, maka akan muncul, ketika kita enter akan muncul satu persatu ini. Ketika kita spasi akan muncul beberapa seperti ini secara bertahap. Kita lagi saja. Nah, ketika teman-teman menggunakan perintah less juga, maka akan sama dengan menggunakan perintah more teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja lanjutkan materi yang ke-7, yaitu perintah head and tail teman-teman. Nah, di sini untuk contohnya seperti ini. Ketika kita tadi sudah mengecek semua ini teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan perintah head, ketika kita enter, maka akan muncul beberapa yang ditampilkan seperti ini. Mungkin sekitar 5-10 teman-teman. Head ini merupakan akan memunculkan file yang paling atas teman-teman. Nah, di sini sudah muncul teman-teman ya isi dari file yang paling atas teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan tile ini untuk memunculkan 5-10 baris paling bawah teman-teman, kita enter, maka akan muncul seperti ini, seperti head tadi. Bedanya yaitu head untuk menampilkan 5-10 baris di atas. Nah, untuk tile ini memunculkan 5-10 baris yang ada di akhir dari isi file teman-teman.